Nama saya Hamzah Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan suatu hadis yang berjudul Persaudaraan Sesama Muslim. Yang mana hadisnya berbunyi, An Nu'man ibnu Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taral mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'azumihim kamathalil jasad idza istaka 'udwan tada'a lahu sa'irun jasadihi bis-sahari wal humma. Hadis ini terjemahannya adalah An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang, kecintaan, dan lemah lembut mereka bagaikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada anggotanya yang lain sehingga tidak dapat tidur dan badannya terasa panas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Islam dibangun dalam kondisi kasih sayang dan sikap tolong-menolong, yang mana tadi disebutkan dalam hadis tadi, kaum mukminin itu ibarat satu tubuh. Nah, kasih sayang, perasaan saling mengasihi dan saling membutuhkan, ini membentuk dasar-dasar hubungan antar masyarakat Islam, baik mereka itu yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, maupun penguasa dan rakyat. Islam menempatkan ikatan keimanan sebagai dasar yang paling utama untuk mengikat manusia bersama-sama secara harmonis, meskipun Islam mengizinkan ikatan lainnya, seperti kekeluargaan sepanjang mereka tidak bertentangan dengan prinsip keimanan. Pada intinya, kita sebagai kaum mukminin atau sebagai seorang mukmin, kita harus mempunyai sikap rasa saling tolong-menolong, rasa kasih sayang, dan rasa kecintaan dan lemah lembut kepada kaum mukminin yang lainnya. Sebagaimana hadis tadi yang berbunyi atau mengatakan bahwa kita sebagai kaum mukminin itu ibarat satu tubuh. Berbicara tentang hadis, di dalam hadis itu terdapat 3 unsur, yang mana sudah kita ketahui bersama. Unsur tersebut, yang pertama adalah sanad hadis, yang kedua adalah matan hadis, dan yang ketiga adalah rawi hadis. Dalam hadis tadi yang saya sebutkan tentang persaudaraan sesama muslim, akan saya tentukan mana itu sanadnya, mana itu matannya, dan mana itu rawinya dari hadis tersebut. Sebelum kita tentukan, kita akan mengulang terlebih dahulu apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi hadis. Yang pertama sanad. Kata sanad atau asanad menurut bahasa itu dari sanada yasnudu, yang berarti sandaran atau tempat bersandar. Bisa juga tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Secara terminologis, definisi sanad ialah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang maksudnya ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita lihat dari hadis tersebut bahwa di sini sanadnya adalah karena yang ditulis adalah An-Nu'man ibnu Bashir yaqulu qala Rasulullah, maka sudah jelas yang bersandar kepada Rasulullah namanya di sini yang disebut adalah An-Nu'man bin Bashir. Kemudian yang kedua matan hadis. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma saluba wa irtafa minal aradi, yang artinya tanah yang meninggi. Secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi, yang mana maknanya sama, yaitu materi atau lafaz hadis itu sendiri. Dari definisi di atas memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad hadis, itulah yang disebut dengan matan hadis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang disebut matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Dari hadis yang saya katakan tadi di awal, bisa kita tentukan bahwa di sini matannya adalah yang berbunyi setelah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata tarol mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'azumihim kamathalil jasad idza istaka 'udwan tada'alahu sa'iru jasadin bis-sahari wal humma. Inilah yang disebut isi atau matan hadis. Kemudian yang ketiga itu rawi hadis. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis.
Sebenarnya, sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap tabaqahnya juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi, yang membedakan antara rawi dan sanad itu terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin, itulah yang disebut perawi. Dengan demikian, perawi dapat disebut mudawwin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Maka dari hadis yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Imam Bukhari, maka Imam Bukhari inilah yang disebut rawi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.